Halo, kembali lagi sama gue Indra. Buat subscriber lama dan subscriber baru, selamat datang di channel YouTube Belajar Film. Belajar Film adalah tempat di mana kita belajar film bareng dan membahas film bukan dari segi teknis saja, melainkan kita tarik lagi ke arah penceritaan atau storytelling, ilmu film, tips-tips dalam filmmaking, dan semua hal mengenai produksi film. Dan di edisi ke-6 ini, gue bakal ngebahas sesuatu yang relate buat anak-anak SMA yang baru lulus nih. Di tahun sekarang, di tahun 2021, lebih baik kuliah film atau belajar otodidak? Jadi langsung kita ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kali ini gue bakal ditemenin sama temen gue yang non kuliah film, tapi dia memiliki interest yang tinggi terhadap filmmaking. Jadi kita langsung panggil aja, silakan masuk. Fatur, sehat, ya, gimana? Sehat kabar? Ya, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalkan dulu ke teman-teman. Oke, kenalin nama gua Fatur. Gua nggak kuliah film, tapi gua sempat menjadi ketua salah satu unit kegiatan mahasiswa di sekolah vokasi IPB, yaitu Agri Movie. Oke. Itu di tahun berapa tuh? Di tahun 2019-2020. Oh, tahun kemarin ya, maksudnya belum lama ya? Oke. Nah, ini kan kita ngebahas tentang ini tuh, di tahun sekarang tuh worth it nggak? Atau lebih baik kuliah film atau belajar otodidak nih? Sebelum ke situ, gue mau nanya dulu nih ke lu. Lu kan yang non kuliah film, tapi gue tau lah lu interestnya tinggi banget di film. Yeah. Dari banyak kesenian yang ada, kenapa milih film? Waduh. Why gitu film? Oke. Menurut gua film bisa jadi media berkeluh kesah ya. Maksudnya ketika kita punya keresahan ya kita ceritain aja gitu loh. Tapi kalau ditanya apa spesialnya, menurut gua kan film formatnya audiovisual ya. Jadi ketika ada aspek visual dan audio yang bisa saling resonates buat menyampaikan cerita, gua rasa itu udah spesial banget sih. Sama kalau alasan tambahannya mungkin film bisa jadi media kita untuk pay tribute ke kehidupan sehari-hari aja. Betul. Ya kan kita bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang sumbernya juga dari kehidupan juga gitu. Ya, jadi ya sesuatu yang dekat gitu ya kita. Ya, benar. Itu sih kurang lebih. Kita bakal ngasih banyak perbandingan atau komparasi terhadap mending kuliah film atau enggak. Jadi tungguin aja. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang perbandingan dari sistem pembelajaran. Gua dulu kali Tur ya. Boleh. Nah, sebelumnya gue ini kuliah film di salah satu kampus film tertua di Jakarta, letaknya di Cikini. Orang pasti pada tahu lah ya di mana. Nah, gue juga ngambil jenjang studi S1. Jadi, kalau dari segi sistem pembelajaran itu, terkhususnya waktu gitu ya. Kalau kuliah film itu diharuskan kita belajar, kalau S1 4 tahun gitu, kalau D3 3,5 tahun. Dan itu tuh emang udah harus toknya kita jalanin gitu buat secara mahasiswa film gitu. Walau sebenarnya nggak tutup kemungkinan kita bisa juga belajar dari hal lain, nggak dari kampus aja. Walaupun yang gue yakin memang agak berat sih. Kenapa? Karena kuliah film ini yang gue rasain tuh banyak praktisinya gitu. Teori ada tapi praktisi juga ada gitu. Jadi di kampus gue diajarin dari teorinya dulu, sejarahnya dulu, estetikanya gimana, teknisnya gimana, praktisinya gimana. Pokoknya semua itu dibahas lah di kampus film gue gitu. Manage waktunya perlu bener-bener effort dari kita, gimana cara kita ngatur waktu kita gitu. Karena itu penting banget gitu. Yang non kuliah film bisa lebih bebas ke sih kalau dari waktu tuh menurut lu? Nah, iya menurut gua selain dari segi waktu lebih fleksibel juga dari segi apa yang kita pelajarin juga bisa lebih fleksibel gitu kayak. Misalkan autodidak nggak mungkin dong, misalkan bukan nggak mungkin sih, mungkin banyaknya mungkin langsung mulai dari kamera. Oh iya kan bener. Dari editing nggak jarang juga yang misalkan mulai otodidak film dari misalkan menganalisa filmnya Lumiere bersaudara atau filmnya George Méliès atau segala macam. Jadi ya bisa mencelok tapi ya itulah enaknya fleksibel aja sih mungkin. Karena nggak ada yang tadi gue bilang kalau kuliah film tuh lebih karena ya emang ada keharusan gitu kita kuliah di kelas gitu. Nah, terarah juga ya. Walaupun ya sekarang pandemi lah ya, tapi bagi gue nggak tau, ini menurut gue pribadi aja ngerasa kayak kuliah film kalau praktisinya kurang dan malah online jadi kerasa kayak mending gak usah kuliah film kali gitu. Gue mikirnya kayak gitu jadinya. Iya, nah jadi itu kalau perbandingan pertama tentang sistem pembelajaran, kuliah film ada waktu yang ditentukan gitu dari kurikulum, kuliah harus berapa lama gitu. Dan kalau kalau otodidak lebih fleksibel dan kitanya sendiri yang bikin kurikulum. Nah, betul. Itu di perbandingan pertama. Yang kedua, kita lihat dari perbandingan sumber materi nih. Nah, kalau dari gua kuliah film ya otomatis kita dikasih materi dari orang-orang yang memang leluhurnya para akademisi atau
para praktisi film gitu, dan emang salah satunya juga ada dosen gue Riza, dan itu juga salah satu favorit sutradara gue yang juga ngajar gue di sana gitu. Jadi bagi gue kalau kuliah film tuh kita punya privilege lebih, dapat materi langsung dari orang-orang yang emang udah kompeten di bidangnya gitu. Dan juga itu sebenarnya poin yang paling penting sih memang, kalau misalnya kita udah dapat diajar sama sesuatu atau sama seseorang yang udah di bidangnya, saran gue lebih baik manfaatin sebaik mungkin lah. Karena gue di kampus tuh ada dosen yang nyantai gitu ya, bisa ngopi bareng gitu. Gue di coffee shop sama dia, dan gue ngebicarain hal-hal yang di kelas tuh nggak diajarin, tapi berkaitan tentang film gitu. Maksudnya film tuh kayak gini loh realitanya. Diskusi. Ada hal yang nggak diajarin di kelas tapi diajarin sama dia ketika gue di luar kelas gitu. Makanya kalau menurut gue, ketika kalian milih opsi kuliah film, manfaatin sumber materi itu dari orang-orang yang memang udah di bidangnya sebaik mungkin. Manfaatin dalam hal positif ya. Karena itu benar-benar hal yang sayang banget lah misalnya kalau kuliah film nggak manfaatin itu gitu. Nah, kalau lu sendiri tuh sumber materi kalau misalnya otodidak biasanya gimana? Kalau otodidak mah dari mana aja, misalkan kita buka internet, buka YouTube. Nyari channel edukasi film juga udah banyak kan. Soalnya banyak banget sekarang teknologi informasi udah tinggal kayak jempol. Udah tinggal kayak jempol kan. Iya benar-benar. Literatur juga banyak, mau yang gratis, mau yang berbayar, workshops, webinar, seminar segala macam yang gratis yang berbayar banyak kan. Sama yang paling sederhana mungkin ketika kita punya temen juga yang sama-sama suka film, kita ngobrol juga itu udah termasuk tukar ilmu kan. Betul. Misalkan gue punya temen kayak lu nih, lu kuliah film kan, kita ngobrol aja malah gue yang tambah pinter. Iya, makanya dia juga kan jadi gitu saling networkingnya juga kan gitu ya. Benar-benar. Tapi lu kalau misalnya sesimpel di YouTube deh, kan teman-teman mungkin ada yang pengen belajar. Biasanya channel YouTube yang sering lu tonton gitu, apa gitu, kasih tau ke penonton misalnya siapa, membahasnya apa. Sesimpel dari YouTube lah, karena kan yang tadi lu bilang sebenarnya luas, tapi kita ambil simpel contohnya lah gitu di YouTube gitu. Belajar film kali ya. Cara ini kali ya. terus ya Studio Binder ya biasanya. Studio Binder. Kalau edukasi Studio Binder. Kalau tapi gue juga banyak nonton kritik film sih. Kritik film. Ketika gue nonton kritiknya juga. Biasanya kayak Sumatran Bigfoot tuh. Favorit gue sih. Paling kalau disuruh pilih satu aja itu aja sih. Kritik film, dari kritik film Sumatran Bigfoot, edukasi film Studio Binder. Oke. Paling nanti juga kita tulis di deskripsi channel-channel YouTube yang memang memungkinkan buat kalian belajar film. Jadi itu poin kedua, perbandingannya antara sumber materi dari kuliah film dan yang non kuliah film. Nah, yang ketiga nih, ada dari faktor lingkungan. Ini sebenarnya faktor yang banyak orang bicarain sih terus sebenarnya. Kayak teman gue banyak yang bilang ke gue bahwa gue pengen bikin film nih, tapi gue nggak punya wadah atau teman-teman yang suka bikin film juga. Itu kan sebenarnya sayang banget gitu, kita harus kurung minat kita karena nggak punya wadahnya gitu. Nah, gue yang kuliah film itu, gue bisa bebas belajar dari manapun. Ya otomatis gue belajar dari teman-teman gue yang minatnya film sama film gitu ya. Dan banyak disiplin ilmu berbeda gitu, penyutradaraan, penulis, kamera, dan lain-lain. Gue bisa belajar banyak gitu ya. Dan terlebih juga kampus gue itu nggak satu fakultas aja tuh, ada fakultas film gue, ada teater, tari tradisional dan lain-lain, ria, atau ada fashion design, ada musik, pokoknya banyak deh. Kalau nggak salah ya, pokoknya banyak deh. Ya karena film juga salah satunya ada unsur, bisa masukin unsur budaya, tari, musik, dan lain-lain. Itu tuh jadi kayak gue tuh bebas banget buat belajar gitu loh di situ. Gue ngerasa kayak ini privilege gue gitu loh. Jadi gue gimana caranya manfaatin itu. Tapi yang terpenting itu manfaatin sih. Manfaatin dalam hal positif. Kita belajar dari, kita jangan pernah nutup lah, maksudnya belajar aja dari semuanya gitu. Kalau dari gue sih itu kuliah film, gue dapat wadahnya. Kalau dari lu gimana? Oke. Kalau lingkungan ya, kan tadi kalau lu di kuliah film, ya namanya fakultas film misalkan, ya itu isinya minatnya homogen kan, semuanya film. Kalau konteksnya untuk otodidak dan konteksnya berkomunitas itu, gue rasa antara kita bikin komunitas sendiri atau kita nyari komunitas itu. Ya betul benar. Ya sekedar mungkin komunitasnya bisa entah cuma sekedar sharing soal film lah, atau ngobrolin soal produksi dan sampai melaksanakan produksinya gitu. Iya. Tapi biasanya kalau misalkan kita nerusin kuliah nih, yang kuliah non film, itu biasanya kan ada UKM film juga ya. Kan kalau gua Agri-Movie itu. Iya, Agri-Movie. Di PB itu ada yang namanya Agri-Movie. Itu juga bisa jadi media buat kita berkembang sih, eksplorasi bareng mahasiswa lain gitu. Dan ya kita bisa pokoknya manfaatin lah si organisasi itu gitu. Itu sih paling. Iya benar, karena ya lingkungan itu juga tergantung dari proses kita nyari networkingnya gitu. Karena nggak nutup kemungkinan kadang himpunan mahasiswa film di IKJ juga kadang kolaborasi sama
hima kampus mana, kan IPB juga kadang sama ini mana gitu kan. Itu kembali lagi kita networkingnya gimana. Cuman perbedaannya yang tadi, kalau gue kuliah film dapat wadahnya lebih banyak gitu, gue lebih langsung terjun di pusatnya. Kalau yang non kuliah film kita perlu nyari komunitas, kita perlu effort dikit lah ya. Effort gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk perbandingan faktor lingkungan. Nah, dan yang terakhir nih, ini juga menjadi salah satu perbandingan yang krusial banget. Tapi sebelumnya maaf kalau kameranya agak beda dikit angle-nya karena tadi baterainya habis ya. Jadi harus kita ganti. Nah, perbandingan terakhir ini adalah mengenai biaya dan prospek kerja ke depannya. Setiap orang punya standarisasi mengenai biaya ya, mahal atau murahnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman gua, ketika gua masuk kuliah film tuh gua benar-benar apa ya? Dipikirin matang-matang sih Tur, kayak apa yang gua kasih nih mengeluarkan uang segini, bakal kedepannya gue bakal gimana nih? Bakal sepadan. Iya, dan niat gue bakal bener-bener gak nih, karena kembali lagi kalau gue bener-bener kayak seteliti itulah masalah uang gitu. Dan terlebih juga gue masih struggling untuk permasalahan bayar kampus gitu kan. Itu masalah biaya, karena biar ketika kalian ngomong sama orang tua, dan itu pasti banget sih, banyak teman-teman gue juga yang ketika mau kuliah film terpatok biaya gitu, kayak gimana ngomong ke orang tuanya. Pokoknya kalau saran dari gue, yang tadi gue bilang, yakinin orang tua tentang apa yang udah dikeluarin nih, uang itu sepadan nggak dengan niat sama hasilnya ntar lo gitu ya. Itu sih kalau dari kuliah film sih. Kalau biaya, kalau dari yang non kuliah film tuh sebenarnya gimana? Kalau biaya ya, sebelumnya gue sebelum keterima di kampus yang sekarang, gue kan juga sempat survei ke beberapa kampus film, dan menurut gue mahal juga ya gitu, lumayan mahal juga ya. Dan gue setuju tadi yang lu bilang, kalau kita mau masuk ke sekolah yang emang bayarannya cukup tinggi tuh bener-bener harus didiskusikan ya dengan orang tua. Dan kalau dibandingin dengan kampus gue yang sekarang ya jauh banget sih. Lumayan lah ya, lumayan jauh gitu. Dan tapi kalau otodidak ditanya ngabisin biayanya buat apa ya, kalau mau total banget nih kita ikut workshop yang berbayar atau beli segala macam literatur, langganan segala macam pokoknya fitur-fitur edukasi film. Dan tapi ya pasti nggak semahal kuliah film gitu. Dan ya pokoknya menyesuaikan aja sih kebutuhan. Malah nggak nyampe 50% biaya kampus satu semester deh buat niat itu gitu kan, nggak mungkin. Terus iya ya bener, kayak masalah biaya itu banyak rancu juga sih sebenarnya Tur ya. Kayak ngebahas tentang biaya, tapi lebih baik kayak, karena kan sebenarnya sedikit ini aja gitu, kayak kalau orang tua kan mikirnya gimana caranya biaya itu terkumpul gitu. Sedangkan yang kita pengen kuliah film atau gimana. Kalau diboleh saranin sih sebenarnya, kalau buat yang kalian mau banget nih kuliah film gitu, tahan dulu sampai kalian mungkin bisa cari uang dulu gitu buat ngebantu-bantu dikit. Karena ya kalau kuliah filmnya mah gak akan kemana-mana terus, ya nggak sih? Bener. Kitanya aja gitu. Kadang kan ada orang ya, itu gak salah juga. Cuman kalau saran gue mungkin bisa lebih kayak, gue pun ketika masuk kuliah film ada uang dari gue juga sebagian. Kayak ketika gue semester berapa gue mikir kayak, oh di semester ini gue bisa bantuin nih dikit-dikit, kan itu ya lumayan gitu. Karena yang tadi dibilang Fatur, ya lumayan lah kalau perbandingan kampus gue sama Fatur tuh lumayan lah ya. Dari UKT dan totalnya juga itu lumayan banget. Belum juga kan kalau kuliah film praktisinya, tugas akhirnya bikin film dan lain-lain. Itulah kalau dari segi biaya. Lalu selanjutnya dari segi prospek kerja. Ini pun juga sebenarnya rancu sih Tur ya, mengenai prospek kerja gitu. Dan satu hal yang gue yakinin tuh sebenarnya setiap kampus gak ada yang ngejaminin banget kita bakal gimana gitu. Kembali ke insannya. Setuju kan? Ya, karena gini, kalau menurut gue ya kuliah film nih, menurut gue sendiri ya, ini boleh banget dibantah. Kuliah film itu proses di mana gue salah, proses di mana gue belajar, proses di mana gue bersiap-siap atau perantara gue buat masuk ke dunia yang lebih profesional sebenarnya. Kalau menurut gue kuliah film itu, karena tempat salah ada tempat kita belajar buat kita bikin film, ada salah diperbaiki. Tempat kita nuntut ilmu udah jelas banget. Terus perantara buat kerja maksud gue, ya karena kan ketika kita kuliah film itu beda gitu sama dunia profesional gitu. Kadang apa yang kita bahas di tentang dari kuliah film gitu, tentang film itu seperti apa gitu, beda banget kadang sama realitanya gitu. Jadi tuh perantaranya gitu buat kita to be profesional gitu. Itu, dan kembali lagi tadi gue bilang, lahir dari insannya sendiri sebenarnya. Ketika kalian di kampus itu ntar gimana nih, kalian aktif apa enggak, kalian memperluas networking apa enggak, kalian cukup aktif dalam UKM atau sesuatu hal yang berhubungan tentang film juga atau enggak gitu loh. Itu kan sebenarnya ya, karena gue juga sayang banget kalau misalnya gue S1 tapi nothing gitu, gue nggak bikin apa-apa atau gak bergaul gimana-gimana. Itu juga penting banget sih kalau menurut gue. Prospek kerja di kuliah film kayak gitu sih. Kalau menurut lu gimana? Kalau otodidak ya sebenarnya mau kuliah film atau otodidak pun
kembali ke peluang masing-masing sih. Ya, benar-benar. Gue percaya kalau peluang tuh ya bisa kita jemput itu. Ya. Bisa kita dapetin. Betul sebenarnya. Ya bener balik lagi ke orangnya sih. Kalau dari konteks otodidak, mungkin kita berjuangnya harus lebih ikhlas kali ya. Kan kalau misalnya kuliah film kita koneksinya udah ada lah. Ya, gitu ya. Walaupun itu perlu diasah lagi perlu diasah juga tetap gitu. Dan mungkin kalau otodidak enaknya kita misalkan belajar terus langsung berkarya tuh kita nggak dikasih nilai kan? Ya. Mau sejelek mau sesalah apapun ya yang nilai kita sendiri. Ya, atau dinilai sama penonton yang memang bukan. Kalau gua kan maksudnya dinilai sama orang yang sama dosen gitu. Dosen kayak wow gitu kan. Iya. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau soal prospek kembali ke insan ya bener gue setuju ya. Nah, cukup segitu pembahasan dari gue sama Fatur, dan kesimpulannya adalah itu kembali lagi ke insannya. Kalian lebih tipikal yang kayak gimana? Mengenai sistem pembelajaran kayak gimana tadi? Kalian lebih suka yang sistem gua kuliah film atau yang otodidak? Terus dari segi biaya juga dipikirin lagi tuh gimana? Lebih cukup atau bisa di yang kuliah film atau di yang otodidak? Dan juga dari sistem materinya juga kan kalian bisa milih juga tuh. Pokoknya itu semua kembali lagi ke insannya, ke kalian lagi. Tapi semoga video kita berdua tadi menjadi apa ya? Jadi bahan pertimbangan kalian lah, betul banget. Dan mau kuliah film apa enggak? Sebenarnya niat dan proses mau belajar dan terus mau belajar adalah kunci utamanya sebenarnya. Niat. Ya kan? Niatnya itu. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kritik, saran, request dan lain-lain, tulis di kolom komentar bawah ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten storytelling, tips filmmaking, ilmu film dan semua hal mengenai produksi film, boleh banget bantu subscribe dan aktifin loncengnya dan kalian akan nemuin video-video menarik lainnya. Dan kalian boleh juga bantu follow Instagram Fatur nanti di sini, Instagram gue di sini dan juga Instagram Belajar Film di Mari Belajar Film. Dan salam hangat terakhir dari gue dan jangan lupa nonton. Bye-bye.